Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkra. Tepat pada hari ini hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024. Mari saudara, saya mengajak kepada setiap kita semua, mari bersama kita menyatukan hati untuk meminta hikmat yang asalnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan yang tak pernah berhenti. Ketika Tuhan boleh menyapa kami di hari ini, maka kami juga rindu untuk semakin dekat kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya di dalam kehidupan kami semakin terarah hanya kepadamu Tuhan. Untuk itu Tuhan, berbicara pada setiap kami lewat pembacaan Alkitab yang akan kami renungkan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pada dasarnya lebih senang untuk dilayani. Siapa yang tidak suka dilayani? Tetapi kita harus mengingat bahwa panggilan kita sebagai para pengikut Kristus bukanlah panggilan untuk dilayani, tetapi panggilan setiap kita tidak lain dan tidak bukan adalah panggilan untuk melayani. Sebab bagaimana kehidupan Yesus telah diberikan kepada kita, memberikan gambaran bagaimana hidup yang melayani. Untuk itu, sebagai orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus, panggilan untuk melayani adalah sebuah panggilan yang mestinya harus kita jawab di dalam kehidupan. Tapi realita yang terjadi tidaklah demikian. Seringkali ayat di dalam Yesaya pasal 6 ayat ke-8 yang mengatakan ini aku, utuslah aku, seringkali diplesetkan ketika seseorang diundang atau diajak untuk melayani gitu ya. Bukan ini aku, utuslah aku, tetapi ini aku, utuslah dia atau dia. Mengapa hal itu terjadi? Sebab kita pada dasarnya enggan untuk melayani. Entah dengan alasan-alasan tertentu, mengatakan bahwa kita tidak mampu, kita tidak cakap, tidak layak, sehingga kita lebih menunjuk kepada orang lain. Tetapi ketika kita memahami bagaimana kehidupan Yesus yang telah Ia berikan kepada kita, sebenarnya Yesus tidak melihat apapun yang ada di dalam diri kita. Panggilan melayani yang Yesus berikan kepada kita adalah sebuah panggilan untuk kita merayakan cinta kasih-Nya lewat pelayanan yang kita lakukan. Dan pelayanan itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita hidup di gereja, tetapi bagaimana kita hidup secara utuh, baik di kehidupan keluarga, di kehidupan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Mari bersama kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian ini menjadi satu kelanjutan bagaimana karya Yesus di dalam dunia. Ketika Yesus sedang melakukan banyak karya, seperti dalam pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Ia menyembuhkan orang, bagaimana kemudian Ia memberikan banyak mukjizat, kini saatnya Yesus memanggil para rasul. Para rasul itu dipanggil Tuhan untuk hidup bersama dengan Yesus. Ia hidup di dalam persekutuan kasih. Sehingga murid-murid Yesus tidak hanya mendampingi, tetapi juga mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan itu juga diwujudkan dengan kesediaan mereka untuk memberikan diri, memberikan hidupnya untuk melayani sesamanya. Nah, kita bisa lihat pada bagian ini, ketika Yesus mengundang para murid, apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak memilih orang-orang yang memiliki kecakapan khusus seperti ahli Taurat, orang-orang yang benar-benar paham tentang firman Tuhan. Tetapi kita lihat pada bagian ini, Yesus tidak memilih orang-orang yang berkemampuan khusus, tetapi Yesus justru memilih apa? Mereka yang bekerja sebagai nelayan, mereka yang bekerja sebagai pemungut cukai, mereka orang-orang biasa. Dan kalau kita melihat secara standar yang Yesus berikan bukanlah sebuah standar yang tinggi, tapi Yesus justru melihat apa yang lebih dalam.
Tuhan Yesus tidak pernah melihat rupa, Tuhan Yesus tidak pernah melihat siapa kita, tapi Yesus melihat bagaimana Ia mengundang setiap kita. Semua orang dipanggilnya untuk menjadi muridnya. Maka bukan karena kekuatan, bukan karena kepintar, bukan pula karena kebaikan, tetapi Ia mengundang setiap murid untuk setia dalam melayani Tuhan. Dan di tengah segala keterbatasan itu, Tuhan pun memampukan mereka. Dari bacaan ini kita bisa melihat bagaimana para murid dengan karyanya masing-masing, pada akhirnya mereka juga dimampukan menjadi murid yang setia dalam melayani Tuhan. Peristiwa di kayu salib menjadi sebuah peristiwa untuk menguatkan kembali kehidupan mereka. Terlebih ketika Tuhan Yesus bangkit, para murid kemudian dicurahkan Roh Kudus dan mereka berkarya bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat bagian ini, bukankah ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, Tuhan pula yang akan memperlengkapi kita? Jadi mengapa kita masih seringkali menolak panggilan untuk melayani Tuhan? Maka pada bagian ini kita diajak untuk menyadari panggilan untuk melayani Tuhan berikan kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya kasih Tuhan itu kian nyata, kian dapat dirasakan oleh dunia ini. Sebab dunia ini masih membutuhkan kasih Allah. Dan melalui kitalah Tuhan mau memakai kita untuk menjadi jalan berkat. Bersediakah kita untuk menjadi murid-murid Tuhan? Dan bersediakah kita untuk memberikan kehidupan? Dan bersediakah kita untuk melayani di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan? Mari bersama-sama kita menggumuli panggilan yang Tuhan berikan. Tuhan memilih kita bukan karena sesuatu yang kita miliki, tetapi Tuhan mengundang setiap kita, siapapun itu, untuk terlibat di dalam karya agungnya, supaya kasih Tuhan kian nyata. Maka mari jawablah setiap panggilan pelayan itu, bukan kemudian dengan menunjuk orang lain, tapi kita menyediakan diri kita dengan segala yang kita miliki. Mintalah juga kepada Tuhan untuk memperlengkapi kita, sehingga kasih Tuhan kian nyata lewat kehidupan setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita kembali menutup renungan ini dalam doa. Kami bersyukur untuk panggilan pelayanan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memperlengkapi kami, Tuhan yang memperlengkapi dan juga memampukan kehidupan kami, sehingga kami benar-benar mampu untuk melayani, menjadi alat Tuhan bagi dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan proses semua itu. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang terus setia mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah permenungan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan karya bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita melayani Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.